Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya Risti Widianti akan menyampaikan praktikum anggaran perusahaan di bab keempat, yaitu teknik penyusunan anggaran bahan baku. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa bahan baku merupakan bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Bahan baku ini biasanya merupakan bahan utama yang bisa langsung terlihat pada produk jadi. Ya, sebagai contoh, saat kita akan membuat sebuah kue tar, maka bahan bakunya apa saja? Mungkin terigu, gula, telur, dan lain-lain, begitu ya. Nah, untuk bahan lain yang menunjang terbentuknya produk jadi, tetapi tidak merupakan bagian utama suatu produk, digolongkan menjadi bahan penolong. Nah, bahan penolong ini digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Di dalam menyusun anggaran bahan baku bersumber pada anggaran produksi dan standar pemakaian bahan baku. Nah, standar pemakaian bahan baku adalah standar atau patokan ya untuk membuat satu unit produk. Misalnya begini, untuk membuat satu kue tar dibutuhkan 1 kg terigu, 1 kg telur, setengah kilogram gula, dan lain-lain, begitu. Nah, di dalam anggaran perusahaan ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dahulu, yang harus kita pelajari terlebih dahulu untuk sampai kepada anggaran bahan baku. Sudah kita sampaikan ya di video-video sebelumnya. Ada peramalan penjualan, selanjutnya ada anggaran penjualan, anggaran produksi, sampai yang keempat ini baru kita bicara terkait dengan anggaran bahan baku. Nah, nanti kita juga akan belajar bersama, yaitu ada anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran BOP ya. Oke, nah sebelum kita masuki praktikum anggaran, alangkah lebih baiknya ya kita mengulang kembali atau mengingat kembali definisi dari anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini adalah perencanaan secara lebih terperinci tentang kuantitas, penggunaan, dan pembelian bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa jenis bahan baku, yaitu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Nah, tujuan anggaran bahan baku ini ada 5 ya. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan pokok. Terus yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Terus yang kelima adalah sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Ini adalah tujuan dari anggaran bahan baku. Nah, sumber data penyusunan anggaran bahan baku ini ada 2, yaitu yang pertama dari anggaran produksi dan standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Oke, dilanjutkan ya. Untuk metode penetapan standar pemakaian bahan baku itu juga ada 2, yaitu dari data historis dan dari data penelitian khusus. Nanti kita menggunakan dari data historis ya untuk penetapan standar pemakaian bahan baku. Nah, ada beberapa komponen anggaran bahan baku. Nah, ini yang nanti harus kita ingat kembali nih, harus kita menghafalkan tidak, tapi memahami, karena metode ini atau rumus ini yang nanti kita menjadi dasar ya untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya, begitu ya. Nah, untuk komponen anggaran bahan baku ini ada 4. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Yang kedua, ada anggaran biaya bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku. Dan yang keempat adalah anggaran pembelian bahan baku. Nah, ini ada rumus yang digunakan bagaimana untuk mencari
pemakaian bahan baku, yaitu didapat dari unit yang diproduksi dikalikan standar pemakaian bahan baku, begitu ya. Terus yang kedua, anggaran biaya bahan baku didapat dari pemakaian bahan baku kali harga bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku, yaitu didapat dari biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Nah, untuk yang keempat yaitu anggaran pembelian bahan baku, yaitu dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai itu mendapatkan bahan baku tersedia. Nah, untuk mendapatkan pembelian bahan baku yaitu berasal dari pengurangan antara bahan baku tersedia dan persediaan awal bahan baku. Nah, ini adalah komponen anggaran bahan baku yang harus kita pahami bersama. Oke, nanti kita akan langsung masuk di contoh kasus ya, contoh kasusnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kita mencoba membahas untuk contoh kasus ya, untuk mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal, Prodi Akuntansi. Silahkan dibuka di halaman 34 ya. Di situ ada di modul praktikum anggaran tahun 2020. Kita akan coba menyelesaikan contoh kasus yang ada di sana ya. Oke. Contoh kasus di sini itu saya bacakan dulu ya. Berdasarkan penyusunan anggaran produksi UD Amanda, ini memang dalam kasus-kasus sebelumnya yang kita bahas itu menggunakan satu kasus yang saling berkaitan ya, dari peramalan, terus anggaran produksi sampai di sekarang kita bahas untuk kasus anggaran bahan baku ya. Jadi saling berkesinambungan. Oke. Saya ulangi. Jadi di sini berdasarkan penyusunan anggaran produksi UD Amanda tahun 2018, manajer telah berasumsi bahwa untuk memproduksi 1 unit brownies diperlukan bahan baku berupa terigu yaitu 2 kg dan telur 0,5 gram atau setengah kilogram. Nah, daerahnya ini di daerah Tegal dengan harga bahan baku yang mungkin berbeda dengan daerah yang lainnya, begitu ya. Kalau di Tegal untuk terigu harganya 8.000 per kilogram dan telurnya 20.000 per kilogram, dengan asumsi bahwa UD Amanda memiliki persediaan awal. Jadi sudah ada persediaan awal berupa terigu ada 4 kg dan telurnya 1 kg dengan perputaran persediaannya 2 kali. Dari data tersebut maka dapat disusun anggaran bahan baku daerah Tegal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat standar pemakaian bahan bakunya. Jadi untuk membuat 1 unit brownies itu diperlukan apa saja, begitu ya, dengan data-data yang sudah disampaikan di contoh kasus ini. Nah, di sini standar pemakaian bahan bakunya kita lihat ya. Jenis produksinya 1 brownies ya, terigu bahan yang diperlukan yaitu 2 kg terigu dan setengah kilogram telur. Kita ketahui bahwa harga terigunya 8.000, berarti jumlahnya 2 kg dikali 8, 16.000 ya. Terus untuk telur diperlukan hanya setengah kilogram saja. Jadi kalau kita lihat tadi harganya 20.000, maka kita memerlukan 10.000 saja untuk bisa membuat 1 brownies. Jadi biaya bahan baku per unitnya didapatkan Rp26.000. Nah, untuk anggaran pemakaian bahan baku perlu kita ingat kembali rumus yang kita gunakan ya. Bagaimana rumusnya? Yaitu unit yang diproduksi kali standar pemakaian bahan baku. Nah, di sini produksinya brownies ya, triwulannya kita bagi 4 seperti kasus-kasus sebelumnya. Jadi kita biar selaras begitulah ya. Untuk unit produksinya jumlahnya ini didapat dari mana? Ini kalau untuk mahasiswa program studi akuntansi tinggal lihat saja di halaman 26 itu unitnya itu didapat dari sana. Kasusnya ya, dilanjutkan untuk kasus-kasus sebelumnya, jadi bisa melihat video-video saya sebelumnya.
Nah, untuk membuat satu brownies diperlukan berapa terigu, berapa kilogram. Standarnya kan tadi sudah disampaikan bahwa standarnya 2 kilogram untuk membuat satu brownies. Untuk telurnya hanya 0,5 ya, atau setengah kilogram. Tinggal dikalikan saja. Produksi berapa? Seperti rumus ya, bahwa unit produksi dikali standar pemakaian bahan baku. Jadi ini dikali standar ini, hasilnya ini. Telur juga sama, produksinya ini dikalikan standarnya ini, hasilnya adalah ini ya. Dan itu triwulan berikutnya juga sama, nanti tinggal dicek saja ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Perlu kita ingat lagi ya, bahwa di sini dalam kasus ini itu perlu menghitung yang pertama nilai persediaan awalnya. Kan kita sudah mengetahui bahwa ada persediaan awal di sana, yaitu ada terigu 4 kg dan telur 1 kg. Terigu harganya 8.000, jadi dikalikan saja 4 kali 8 32, dan telurnya 1 kg dikali 20 yaitu 20.000 rupiah. Nah, untuk rumusnya dalam anggaran biaya bahan baku yaitu didapat dari pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku ini ya. Pemakaiannya bahan baku untuk membuat berapa unit brownies dikalikan harga masing-masing bahan baku ini ya. Jadi ini dikalikan ini, jumlahnya ini. Telur pun sama seperti itu ya. Pemakaian bahan bakunya sekian, terus harganya sekian, hasilnya ini. Jadi dalam triwulan pertama biaya bahan bakunya ada 40 juta sekian. Triwulan kedua juga sama caranya seperti itu. Jadi didapatkan untuk biaya bahan baku dalam setahun itu dengan jumlah terigu 10.000 sekian dan telur 2.000 sekian, dengan total biaya bahan baku 138.000 sekian ya, 138 sekian. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini anggaran persediaan akhir bahan baku ya, itu rumusnya ingat lagi ya. Rumusnya gimana? Coba kita ingat. Nah, biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali berapa? Dikali 2, terus dikurangi persediaan awal bahan baku. Nah, biaya bahan baku kan sudah ada nih untuk triwulan pertama, sudah ada ini, triwulan kedua, ketiga, keempat sudah ada semua. Nanti tinggal kita kalikan saja, sesuaikan dengan rumus begitu ya. Nah, ini biaya bahan baku sudah ada, dibagi tingkat perputaran persediaannya sudah ada ya di kasus, yaitu 2 kali, terus dikalikan dibagi 2 dikali 2 ya sudah ada, terus dikurangi persediaan awal bahan baku ini. Persediaan awal sudah ada, persediaan awalnya ini untuk terigu sekian dan telur sekian ya. Nah, tinggal dikalikan saja. Sama juga untuk telur begitu, biaya bahan bakunya sudah ada, terus dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku ya, dikali 2 dikurangi ini apa, 20.000 persediaan awal bahan baku ini untuk telur, tinggal dikalikan saja. Nah, hasilnya ini itu setiap triwulan gitu ya. Nah, ini yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu anggaran pembelian bahan baku. Untuk anggaran pembelian bahan baku, rumus yang digunakan diingat kembali apa ya? Oke, jadi untuk bahan baku tersedia itu didapatkan dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku terpakai. Ya, terus untuk pembelian bahan baku itu didapat dari pengurangan antara bahan baku tersedia dan persediaan awal bahan baku. Tinggal kita masukkan saja
Ini persediaan akhir bahan baku ya sudah kita ketahui tadi di awal. Untuk terigu dan telur sudah ada dijumlahkan. Jumlah rupiah per triwulan juga sudah ada, tinggal dijumlahkan. Masukkan saja. Ini datanya dari sini. Ya. Tinggal dijumlahkan saja. Dari sini. Oke. Ya. Tinggal dijumlahkan saja. Oke. Begitu juga cara menyelesaikan di triwulan kedua, ketiga, keempat. Jadi dapatkan untuk persediaan akhir bahan baku dalam 1 tahun itu dalam kilogramnya ya. Untuk terigu yaitu ada 5.122 dirupiahkan jadi 40 juta sekian. Tambahkan saja, ini dikurangi, ini ada yang kurang ya, di triwulan keempat tinggal dikurangi saja itu. Oke, untuk bahan baku dipakai data juga sudah ada, ini tinggal jumlahkan saja gitu ya, dan triwulan selanjutnya didapatkan nilai ini. Nah, bahan baku tersedia itu dapat dari mana? Didapat dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai. Persediaan akhir bahan baku ini ditambah bahan baku dipakai. Ini ditambahkan jumlahnya ini jumlahnya ini sama jumlahnya ini, begitu jumlahkan sama untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setahun itu bahan baku tersedia untuk totalnya ada 204 juta sekian. Nah, persediaan awal bahan baku itu didapat dari mana ini? Nah, persediaan awal bahan baku didapat dari ini persediaan awal kita enak yo apa kalau hiji menunggu ini persediaan awalnya. Oke, tinggal ditambahkan pula. Nah, pembelian bahan baku itu didapat dari mana? Persediaan bahan baku tersedia ini dikurangi persediaan awal bahan baku. Ini. Ya, jadi bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku. Oke. Ya, pokoknya kalau secara garis besar ini no, Mas Mbak. Jadi ini plus K terus ini sama dengan kan, terus ini dikurangi. Nah, jadi nggak usah ingat-ingat apa namanya rumusnya, nanti sudah paham ya. Jadi ini sama ini di plus K, bahan baku tersedia itu berarti sama dengan ya jumlahnya begitu. Terus kalau ini dikurangi, gitu cara simpelnya gitu ya. Ya, sudah selesai untuk pembahasan teknik penyusunan anggaran bahan baku. Silahkan bagi mahasiswa program studi akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal semester 5 yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di kolom komentar. Terus bagi yang kurang jelas mungkin bisa dilanjutkan di japri saya ataupun di grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama begitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami begitu ya. Saya lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.